Nasib pemain lokal terancam. Wow, kata itulah kita sematkan untuk hasil daripada rapat umum pemegang saham tahunan dan juga luar biasa PT LIB. Yang mana salah satu daripada hasil rapat tersebut adalah memakai dengan 11 pemain asing di kompetisi Liga 1 musim depan. Oh ya, nggak pakai Liga 1 lagi, Super League. Iya. Memang ada aja gebrakan daripada Liga Indonesia dan juga Timnas Indonesia semenjak dipegang sama Pak Erick Thohir, ya kan? Nah, jadi kita ketahui bersama-sama bahwasanya rame nih di sosial media tentang memiliki 11 pemain asing. Banyak yang mempertanyakan dan banyak juga yang setuju. Nah, kita mulai daripada yang mempertanyakan. Apa cerita nih kita pakai 11 pemain asing? Kan 8 pemain asing aja banyak yang nunggak. Iya. Iya kan kemarin itu kan banyak sekali klub-klub yang menunggak gara-gara memakai 8 pemain asing. Ya, gara-gara gengsi. Padahal sebenarnya kan itu kan cuma opsi. Yang mau boleh, yang nggak mau ya nggak usah, kan gitu. Tapi tahulah klub nih pantang dipancing egonya kan, kepancing dikit egonya udahlah. 8 katanya, 8 pun kita jabarin pemain asingnya, ternyata nggak sanggup. Nah, ketika udah nggak sanggup, siapa yang jadi jadi korban? Klub itu sendiri, ya kan? Ketika klub itu nggak sanggup bayar gaji, ya hasil apa? Degradasi. Kan kalau udah degradasi siapa yang kasihan? Klub dan juga supporter. Nah, ini yang terjadi saat ini dengan dibolehkannya 8 pemain asing. Nah, sekarang nambah lagi 11. Gila nggak tuh? Dan untungnya aja ini 11-nya itu nggak 11-11-nya main. Kalau 11-11-nya main, waduh, salam lah pemain Liga 1 yang lokalnya, ya kan? Tapi bukan Super League. Iya. Tapi kalau misalnya tadi 8 ya, sebenarnya pun tidak terlalu ini kali ya, karena masih ada slot ketiga, walaupun sebenarnya ini terancam juga nih. Makanya judulnya aku kasih ini masa depan pemain lokal kita terancam, kan? Masih terancam bukan berarti punah, ya kan? Nah, jadi sebenarnya pun kita tahulah kenapa diadakan yang namanya 11 pemain asing ya, karena selain daripada memang untuk mendukung Persib dan Dewa di kancah Asia juga kan. Karena kita tahu rankingnya tapi Liga Indonesia ini di bawah daripada Kamboja untuk pertama kalinya. Nah, jadi untuk mensiasati biar nanti di level Asia kita juga mentereng, maka dipakailah 11 pemain asing. Dan semoga aja Persib dan Dewa bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga nanti koefisien kita menambah dan Liga Indonesia semakin disegani di mata Asia dan dunia. Nah, kembali lagi dengan judul, yaitu pemain lokal. Ingat ya adik-adik, asik. Ingat ya abang-abang, ini bagi yang mampu. Sekali lagi, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu, udahlah, nggak usah sok-sok pakai 11 pemain, kan? Merusak aja nanti. Serius, aku bilang. Udahlah, pakai 8 pemain pun aja, udahlah, nggak usah sok-sok mantap. Kalau ujung-ujungnya nanti meratap, kan? Nah, tapi sebenarnya ada baiknya juga ya kalau misalnya diadakan 11 pemain asing. Kenapa? Asli cuy, kalau kita nengok berkaca daripada pertandingan Indonesia All Star lawan Oxford kemarin, kita agak kecewa nengok pemain-pemain lokal kita. Gitulah gambaran timnas kita tanpa pemain diaspora kan, berantakan gitu ya kan. Memang kalau disuruh main bola nggak bisa, ya kan. Ya, tapi itulah namanya juga manusia, bisa ngomen aja, ya kan. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita sangat sayangkan juga dipakai 11 pemain asing tapi nggak ada liga lain, nggak ada kompetisi lain maksudnya. Kalau misalnya cuma Liga 1 terus 11 pemain asing, kayak sangat sayang gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi pakai 11 pemain asing terus ada Piala Indonesia, kan, terus juga nanti ya ada turnamen pramusim yang jangan Piala Presiden ya modelnya, yang cuma klub sebagian maunya banyak juga gitu, ya kan. Nah, itu pasti mungkin bisa untuk jadi ajang bagi pemain-pemain lokal untuk menunjukkan aksinya. Setidaknya pemain lokal dapat perhatian lebih lah, dapat waktu bermain lebih. Nah, kalau kayak gini
pemain lokal kita juga terancam nih karirnya, ya kan? Nanti mau nggak mau semua main di Liga 2 nanti nih. Pemain lokal kita ini, ya, setidaknya itu masih syukur ya kan, masih bisa main ya kan di Liga 2. Tapi kita harapkan semoga aja ini juga jadi motivasi sebenarnya bagi pemain lokal kita untuk upgrade diri gitu ya kan. Jadi jangan hanya menyalahkan keadaan, tapi juga menyalahkan ya introspeksi diri, kenapa ya klub-klub mau 11 pemain asing, kenapa ya? Kok kami kayak diginikan? Maunya kita mikir juga, oh ya kualitas kita kalah. Ya kan Indonesia mau lebih mantap lagi liganya. Oh berarti kita mesti improve diri kan gitu. Atau mungkin karena gaji kita yang kebesaran kan gitu. Jadi ayolah kita turunkan gaji gitu. Jadi maksudnya banyak sekali ya komentar-komentar penyebab kenapa 11 pemain asing ini diresmikan kan. Karena sebelumnya kan rame beritanya bahwasanya pemakaian 11 pemain asing terus ditolak kan gitu kan, sempat diajukan terus hilang berita ini bahwasanya nggak jadi kan gitu. Sempat aman lah dulu mikir ya kan, berarti nggak jadi ya kan. Jadi orang sempat mikir berarti nggak ada tuh isu-isu 11 pemain asing, ternyata tadi malam ada gitu ya. Apa nggak shock nih pemain lokal semuanya? Pastilah shock kali ya kan. Aku yakin juga pemain lokal nih lagi ketar-ketir nih. Pemain lokal nih pasti semakin menjerit ya kan, karena nasib mereka itu sudah mulai terancam dengan adanya sistem baru 11 pemain asing. Ya walaupun sebenarnya yang main di lapangan nanti 8 kan, 3 lagi enggak. Jadi 3 lagi itu ya semacam menghiasi nama mereka di Liga 1. Tapi setidaknya dengan adanya 3 pemain tersebut, siapa tahu pemain asing lainnya itu cedera, pemain asingnya itu akumulasi kartu, atau ada yang mengalami penurunan kualitas, penurunan karir, mungkin bisa diganti dengan pemain asing tersebut guys. Ya kan, contoh nanti ada nih pemain asing mereka itu kena tackle, patah kakinya, setidaknya nggak mesti nunggu jendela transfer lagi, udah ada pemain yang siap mengganti. Atau mungkin akumulasi nih yang paling sering, ya kan, pemain-pemain asing akumulasi kartu merah. Jadi kita nggak panik lagi, udah ada pemain yang bisa menggantikan dia yang mana levelnya sepadan. Seperti itu guys. Nah ini kalau misalnya pun nanti nggak kita segera waspadai, bisa-bisa ya nanti nih pemain lokal kita ini, kalau pemain lokal kita nggak improve ya, kalau nanti pemain lokal kita nggak improve dan stuck gitu-gitu aja dan mereka terjebak dalam zona nyaman, maka bukan hal tidak mungkin sebagian pemain lokal nanti kita ini akan terjun ke Liga Tarkam. Ya kan, karena memang kebetulan di Liga Tarkam ini diberikan apresiasi yang cukup besar, ditambah lagi juga tidak ribet mungkin ya kan, tapi ya mungkin itu resikonya ngeri kali ya kan. Apalagi sempat kemarin ricuh kayak yang ada Christian Gonzalez-nya itu ngeri kali sih Liga Tarkam yang kemarin sempat ricuh ya kan. Tapi apapun ceritanya kita tetap mengapresiasi ya terobosan baru daripada hasil RUPS ini, karena memang jujur banyak sekali perubahan-perubahan yang dicanangkan. Salah satunya pergantian nama yang sebelumnya BRI Liga 1 jadi BRI Super League. Nah ini kalau berbicara dengan Super League mengingatkan kita dengan Indonesia Super League di zamannya Pak Nurdin Halid. Ya kan, kalau nggak salah ya Pak Nurdin Halid, karena divisi utama itu zamannya Pak Agung Gumelar, baru masuk ke IPL itu zamannya Pak Johar Arifin, baru masuklah kita yang liga dibekukan itu Pak Lanyala Mataliti, baru juga masuklah zaman Pak Edi Rahmayadi. Di zaman Pak Edi Rahmayadi inilah Liga 1 itu diresmikan, dan Pak Iwan Bule juga masih tetap pakai nama Liga 1. Nah di zaman Pak Erick Thohir inilah diganti jadi Super League. Iya. Nah tapi aku juga yakin di sini salah satu tujuan memakai 11 pemain asing adalah untuk menaikkan ranking Liga Indonesia ya kan. Karena nanti kalau misalnya cuma 8, kasihan nanti mungkin Persib sama Dewa di kompetisi Asia yang mana kalah saing, dan mungkin pihak PT LIB memantau kayak mana ini biar bisa Persib dan Dewa berprestasi gitu kan. Berkaca dari musim lalu kayaknya mungkin kurang nih pemain asing mereka. Oke, kita support karena klub-klub lain yang ada di luar negeri juga seperti itu. Memang mereka ngasih banyak 11, tapi mungkin yang bermain hanya sekian. Ada regulasi khususnya juga tetap kan gitu kan. Apalagi kemarin PT LIB sempat berseteru dengan AFF
untuk tidak mau mengutus pemain, bukan pemain, tapi klub Liga 1 yang berperingkat 1 dan 2, tapi lebih milih peringkat 3 dan 4 untuk menjaga fokus daripada Persib dan Dewa dalam ajang ACL 2, yang mana ini meningkatkan koefisien Liga, bukan hanya duit semata. Seperti mungkin kalau duit semata ya kayak FF lah, besar duit FF tuh, bukan kaleng-kaleng. Sekali lagi, ini juga tujuan daripada 11 pemain asing ini ya, biar pemain lokal kita upgrade diri. Dan yang jelas ini menjadi berita yang cukup mengejutkan di antara berita-berita tentang yang jadi sempat jadi ketutup nih, berita apa kan, PT LIB yang nggak mendaftarkan Malut dengan juga Persebaya. Karena kemarin kan sempat rame itu tentang itu yang dibicarakan. Nah, sekarang hasil RUPS ternyata lebih mencengangkan, lebih membuat pemain-pemain lain ketar-ketir. Oke guys, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang diadakannya 11 pemain asing, ya kan? Dan bagaimana komentar kalian tentang nasib pemain lokal kita ke depannya? Apakah jadi makin bagus pemain lokal kita, atau pemain lokal kita kian terancam dan akan main di Liga Tarkam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.